Ning Nuan Nuan, kau akan menunggu kehancuran reputasimu. Ayah, Kau anak yang tidak berbakti. Berani-beraninya kau bermesraan dengan pria di hotel. Sungguh memalukan keluarga Ning. aku tidak, ayah. Berani bilang tidak? Lihat lehermu. Apa yang ada di lenganmu? Ayah, percayalah padaku, aku difitnah. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Ayah, Baru saja menyetujui pernikahanmu dengan Boskin. Sekarang tubuhmu kotor. Apa yang harus kujelaskan pada Boskin? Boskin sudah hampir 60 tahun. Sudah 3 istrinya meninggal, kau suruh aku menikah dengannya? Menikah dengan Boskin adalah kehormatanmu. Cepat bangun dan minta maaf padanya. Mungkin masih ada harapan untuk pernikahan ini. Ayah, aku juga anak kandungmu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Putri yang diakui keluarga Ning. Hanya adikmu Ning Yunyan. Cepat pergi dari sini. Aku tidak pergi, aku tidak akan menikah. Apa katamu? Bajingan, mulai hari ini, Keluarga Ning tidak lagi mengakui dirimu. Ayah, Yunyan, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku kakak kandungmu. Aku tidak terima. Kita berdua jelas saudara kandung. Mengapa ibu hanya mencintaimu? Meninggalkanku sendirian di keluarga Ning yang penuh serigala dan harimau itu. Ketika aku menderita, di mana kakak baikmu ini? Mulai hari ini, yang memiliki wajah seperti ini, hanya perlu satu, Ning Yunyan. Bawa dia pergi. Nona, orang yang bersama Ning Wan tadi malam. Bukan preman yang kita cari. Apa? orang yang bersamanya semalam adalah Bos Hian. CEO grup perusahaan terbesar di ibu kota, yang bisa mengendalikan segalanya. Bo Shiyan. Ya, Kau, bawa dia ke ruang bawah tanah dulu. Aku akan menggantikannya menikah ke keluarga Bo. Jika dia bisa melahirkan anak, itu akan menjadi pintu masukku untuk menikah ke keluarga Bo. Kakak baikku. Cepat pergi. Yunyan, kembalikan anakku, boleh tidak? Kakak, Kamu benar-benar membantuku besar. Apa maksudmu? Aku ingin membakarmu. Jangan, Yunyan, aku mohon. Ning Wan Wan, di dunia ini, yang memiliki wajah seperti ini, cukup satu orang, Ning Yunyan. Sudah cukup. Jangan, Yunyan. Boss Bo. wanita malam itu sudah ditemukan? Sudah. Dia bahkan melahirkan seorang putri untukmu. Boss Bo, akhirnya menemukanmu. Lihat anak ini. Mirip sekali denganmu. Mulai hari ini, kamu adalah nyonya keluarga Bo. Nuan Nuan. Nuan Nuan, ibu datang. Ibu? Ibu, jangan pedulikan aku lagi. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Jika kamu terus seperti ini, kita semua akan mati. Ibu?
Nuan Nuan, bertahanlah. Ibu, ternyata aku mengandung anak kembar. Tenang. Ibu akan bertahan demi kalian. Ning Yunyan, aku selamat. Aku akan mengambil kembali semua yang kamu ambil dariku. Mama, aku tidak bisa mendorong koper lagi. Kamu kan laki-laki, bantu mama dorong lagi dong. Mama, bisakah nanti jangan gambar bekas luka yang jelek lagi? Aku jadi takut. Kenapa? Kamu jijik sama aku? Tidak. Tahu saja kamu lebih jelek dari aku. Ayo pergi. Bahkan anak saja tidak bisa jaga. Kalian ini ngapain aja? Segera tutup seluruh mal. Jika Yushan ada apa-apa, aku akan menuntut kalian. Cari. Ngapain diam saja? Maaf nak, tante tidak sengaja. Ada yang terluka tidak? Ibu. Jangan sembarangan memanggil ibu. Itu ibuku, bukan ibumu. Sudah, Xiaoyi, jangan banyak bicara. Apa kamu tidak bisa menemukan ibumu? Aku akan membantumu mencarinya, oke? Percayalah padaku, tante pasti bisa membantumu menemukannya, oke? Dasar anak kecil, akhirnya ketemu juga. Apa? Kamu mau apa? Aku asisten khusus Bos Bo. Paman Changwu dari Yushan. Kalau kamu tahu apa yang baik, lepaskan dia sekarang juga. Aku tidak melihatnya seperti itu. Kamu penculik anak kok bisa begitu berani? Eyo, serang. Parenti berkelahi. Ibu. Kamu akhirnya bisa bicara. Maaf sekali, aku benar-benar tidak tahu. Kamu pamannya? Tidak apa-apa, aku tadi sangat terkejut karena Yushan sejak kecil menderita afasia. Afasia? Ya, tadi adalah pertama kalinya Yushan berbicara. Anak yang lucu seperti ini, kalian tidak menghargainya. Seberapa buruk kehidupannya sampai dia memanggilku ibu? Kami tidak. Sayang, ini kartu namaku, simpanlah. Jika mereka tidak baik padamu, telepon aku, oke? Ayo pergi. Yushan, Bos Bo, terobosan besar. Yushan baru saja berbicara. perawatan di Prancis kali ini berhasil. Bukan, tadi Yushan. Di mal bertemu seorang wanita dan memanggilnya ibu beberapa kali. Sayang, ibumu namanya Ning Yunyan. Kenapa kamu memanggil orang lain ibu? Dia bukan ibuku. Changwu, di mana wanita itu sekarang? Bawa aku ke sana sekarang. Sama-sama. Ayo. Baik. Bu, bukankah kamu bilang aku punya kakak yang belum pernah kutemui? Kalau begitu, anak kecil tadi, bagaimana kalau jadi kakakku? Kamu masih kecil sudah mikir apa saja. Ayo cepat pergi.
Bos Bo, sepertinya itu wanita tadi. Bu, aku sudah menemukan. Menemukan apa? Paman tampan yang kita temui siang tadi, aku ingin dia jadi ayahku. Apa yang ada di kepalamu ini? Cepat lihat ada tugas baru atau tidak. Keluarga MU menawarkan hadiah 100 juta, memohon dokter wanita terbaik di Huaguo. Untuk menyelamatkan nyawa. Keluarga MU, aku beritahu ya, grup Tianmeng milik keluarga MU. Selama ini sudah banyak menghasilkan uang haram kita. Saatnya bantu mereka berdarah-darah. Mama, aku suka rasa keadilanmu ini. Sayang kecil, cepat mandi dan tidur. Tutup pintunya. Ning Nuan, mikirin apa sih kamu? Jangan-jangan kamu sedang jatuh cinta. Ini tidak boleh. Data Ning Wan. Bagaimana hasil penyelidikannya? Sudah ketemu, tapi hanya informasi paling dasar. Pengalaman masa lalunya disembunyikan. Sama sekali tidak bisa dilacak. Orang yang kita pekerjakan tidak bisa meretas sistemnya. Ini, Bicaralah. aku sudah memanggil teknisi terbaik grup. Malah diretas balik. Rugi kode senilai puluhan juta. Menarik, sepertinya aku harus bertemu Ning Wan ini. Menurut kabar, semua orang ingin cari untung. Kedepannya, lebih buruk dari Dr. Sang. Jangan diizinkan masuk. Aku bisa mencoba. Kamu masih muda, ngerti apa tentang pengobatan. Ini bukan pasar sayur. Penyakit bos MU, jika ditunda lagi, bisa jadi masalah besar. Tenang, aku sudah siapkan sup tonik untuk bos MU. Sup tonik, lebih seperti sup kematian. Dr. Sang adalah tabib terbaik di ibu kota. Berdasarkan apa kamu meragukan kemampuannya? Aku sudah lihat foto bos MU, ki dan darahnya macet, irama jantung tidak teratur. Sumbatan sudah menyebar ke perut, area ventrikel kanan. Jangan ngawur di sini, Dr. Sang bilang. Minum ramuannya, 3 hari pasti sembuh. Gawat, bos MU muntah darah terus setelah minum ramuan itu. Keadaannya greedy. Saluran ki putus semua, bagaimana bisa begini? Sudah dibilang ki dan darahnya keluar, masih diberi sup tonik. Sudah kubilang itu sup kematian, kamu tidak percaya. Mohon bantuannya, selamatkan bos MU kita. Minggir. Tian Shu Zhen, jangan-jangan Anda adalah legenda. Dewi pengobatan nomor 1 di Huaguo. Dewi pengobatan apa? Jarum ajaib Tian Shu yang dikuasainya sangat luar biasa. Berapa banyak penyakit sulit yang sudah disembuhkannya, tapi identitasnya tetap misterius. Gerak-geriknya seperti hantu, seringkali hanya terlihat sekilas. Hari ini bisa melihat wajahnya, saya benar-benar beruntung. Wah, kamu tahu banyak juga ya. Saya buta mata tidak mengenal Taishan, mohon jangan marah. Apapun perintahnya, silakan disampaikan. Sebenarnya ada satu hal yang ingin ku minta bantuan. Kamu terlalu banyak bicara, silakan pergi. Baik, saya segera pergi. Terima kasih atas pertolongan Dewi Pengobatan. Anak muda keluarga MU, lihat baik-baik siapa aku. Halo, apakah ini Nona Ning? Mamiku pergi berobat, tidak mau menemui siapapun. Sebaiknya Anda menelepon lagi nanti. Dia sudah punya anak? Bos Bo, yang kali ini kamu sukai, adalah wanita yang sudah bersuami. Jangan-jangan aku salah orang? Kamu adalah? Apa? 3 tahun lalu, aku meninggalkan resep Ning Shenwan. Membuat Tianmeng Pharmaceutical langsung menjadi perusahaan farmasi nomor 1 di ibu kota. 3 tahun tidak bertemu, kamu sudah lupa padaku? Nona Ning. Anda akhirnya kembali, saya selalu menunggu kedatangan Anda. Untuk mengambil alih grup. Sudah, jangan mengibas-ngibaskan ekor di sini. Tianmeng Pharmaceutical memonopoli resep, berapa banyak uang haram yang didapat? Aku hanya memberi waktu 3 hari, ganti rugi yang harus dibayar. Sumbangan yang harus disumbangkan, cepat bersihkan grup ini, kalau tidak, kamu bisa menunggu mati sakit.
Mengerti, tapi kedatangan Anda kali ini. Bukan hanya untuk mengambil alih grup, kan? Xiaoyi sudah besar, utang 6 tahun lalu. Sudah waktunya diselesaikan. Baik, keluarga MU pasti akan membantu sepenuhnya. Tidak perlu mengantar, penyakitmu ini cukup 2 kali terapi lagi. Bisa sembuh total. Terima kasih Nona Ning, hati-hati di jalan. Kamu ini laki-laki apa bukan? Menyerang diam-diam. Aku laki-laki atau bukan? Nona Ning mau memeriksanya sendiri. Tanganku diikat. Bagaimana mau memeriksa? Nona Ning yang menggeram-geram ini mirip kucing liar. Lepaskan aku. Perkenalkan, nama saya Boshian. Sudah lama ingin bertemu dengan Nona Ning. Tapi Nona Ning sangat sulit dilacak. Terpaksa menggunakan cara seperti ini, mohon maaf. Aku tidak dekat denganmu. Nona Ning, tidak perlu bermusuhan seperti ini. Aku ayahnya Boyushan, ingin bertemu denganmu. Untuk berterima kasih karena telah merawat putriku. Putriku menderita afasia, kuharap kamu bisa membantuku mengobatinya. Boyushan, gadis yang sangat imut itu. Siapapun yang bertemu dengannya pasti akan membantunya. Nona Ning, bisakah kamu bangun dari atas tubuhku sekarang? Maaf. Kamu meraba apa? Rambutku tersangkut di kancingmu. Jangan sembarangan meraba. Kalau tidak meraba, bagaimana aku bisa melepaskannya? Cepat selesai. Jangan buru-buru, sebentar lagi selesai. Bisakah kamu mengendalikan diri sedikit di sana? Tanganmu meraba-raba di tubuhku. Bagaimana aku bisa mengendalikan diri? Sudah, ini selesai. Ini kartu namaku, nanti kita hubungi lagi. Bos Bo yang sudah puasa 6 tahun. Hari ini akhirnya jebol juga. Diam kau. Pelen dong. Kamu keluar dulu. Hello. Apa? Kamu yakin tidak salah lihat? Tidak salah lihat? Bos Bo dan wanita itu sudah berpelukan. Siapa nama si wanita licik itu? Sepertinya namanya Nuan. Ning Nuan. Tidak mungkin, ini mustahil. Bukankah dia sudah tewas dibakar? Kamu lihat wajahnya seperti apa? Cukup jelek. Ada bekas luka besar di wajahnya. Aku akan segera kembali ke rumah Bo. Sayang, lihat, Mama bawakan kamu kelinci. Suka tidak? Sudah berkali-kali ku bilang, aku paling benci kelinci. Lain kali Mama ingat, oke? Oak? Kamu bukan mamaku. Sayang, Mama pulang kali ini ingin bertanya. Berapa nomor telepon pribadi Papa? Ada hal penting yang harus kusampaikan padanya, kasih tahu Mama, oke? Papa tidak menyukaimu, jadi tidak akan memberikan nomor teleponnya. Masa Papa tidak menyukaiku? Aku juga tidak menyukaimu. Dasar anak kurang ajar, jangan mau dihargai. Kalau tidak mau memberitahu, malam ini jangan harap makan. Di sini ya? Dari tadi bilang saja, benar-benar. Anak kecil, berani-beraninya kau mempermainkanku. Tunggu aku pukul kau. Ning Yunyan, apa yang kau lakukan? Bukan, Xian, aku sedang bermain dengannya. Dia tidak sengaja terjatuh, aku baru saja ingin. Cukup. Kau pikir kata-kata manismu ini bisa menipuku? Aku tidak. Dengarkan aku. Ning Yunyan, dengarkan baik-baik. Aku hanya menganggapmu sebagai ibu kandung anakku, tidak lebih. Jika kau berani menyentuh Yushan lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Jaga dirimu baik-baik. Menjadi. Bos Bo, kau selalu bertengkar dengan Ning Yunyan. Ini bukan solusi. Banyak bicara. Ning Yunyan kembali ke lokasi syuting. Sepertinya dia lupa hari ini adalah hari kematian ibunya. Ibu, jelas-jelas kau adalah istri sah keluarga Ning. Tapi sekarang dikuburkan di tempat terpencil ini, tak ada yang berziarah. Sekarang aku kembali, pasti akan memberikan keadilan untukmu. Agar kau tenang di alam baka.
Kenapa kau di sini? Bicara. Bukannya kau pergi syuting di pangkalan Xiangyu? Ning Yunyan, apalagi tipu muslihatmu? Dia kenal Ning Yunyan? Bicara. Ning Yunyan tidak tahu aku masih hidup. Sekarang belum bisa membuka identitas, lebih baik biarkan saja. Jawab aku. Xian, lepaskan aku dulu, ya. Pergelangan tanganku sakit sekali. Kau belum menjawab. Kenapa kau di sini? Lokasi syuting libur, aku sangat merindukanmu. Hanya ingin diam-diam kembali melihatmu, tapi tidak ingin kau tahu. Jadi, data menunjukkan orang ini sudah 6 tahun tidak menyentuh wanita. Benar-benar misoginis. Dengan begini, cukup membuatnya jijik dan pergi, kan? Ning Yunyan, kau sangat merindukanku? Tentu saja, aku ingin menemanimu setiap malam. Tidakkah kau dengar, malam bahagia sangat berharga, tirai teratai paling hangat? Bukannya kau menderita misogini? Kau, Perlu aku ingatkan, yang bilang merindukanku tadi adalah kau? kau, Aku kenapa? kau vampir? Gigitannya sakit sekali. Asisten Chang masih di sini. Tinggalkan jejak, periksa lain kali. Apa Changwu sudah mati? Kamu bisa anggap Changwu sudah mati. Dia tidak akan dan tidak berani melihat. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Bos Bao. Awalnya aku juga tidak mengerti. Bagaimana Anda bisa punya anak dengan Nona Ning? Sekarang aku benar-benar mengerti. Apa? Tadi saat kamu melihat Nona Ning, Sorot matamu seperti mengemudi. Apa ini musim semi? Cinta mulai tumbuh. Ada kemungkinan lain. Dia sama sekali bukan Ning Yunyan. Bosian si bajingan mati. Mama, kenapa mulutmu merah? Jangan tanya, digigit anjing. Kenapa dia mengirimiku pesan? Jangan-jangan dia mengenaliku? baiklah, cucuku, aku akan telepon kamu sekarang. Halo, siapa ini? Nona Ning, saya Changwu, asisten khusus Tuan Bo. Saya menelepon Anda untuk membahas tentang Nona Boyushan. Waktu terapi gangguan bicara. Kan besok lusa? Nona Ning, saya tahu menelepon seperti ini tidak baik. Tapi Nona kecil mogok makan di rumah. Kenapa dia mogok makan? Nona kecil merengek ingin bertemu Anda. Bos Bo bilang waktunya belum sampai, tidak bisa diatur. Nona kecil jadi ngambek, akhirnya mogok makan. Sudah berapa lama dia mogok makan? Dari kemarin malam sampai sekarang, belum makan sebutir nasi pun. Bahkan air minumnya sedikit. Apa kata Bosian? Bos Bo bilang, janji sudah dibuat tidak bisa diubah. Kalau dia mogok makan biarkan saja, sampai dia tidak tahan. Nanti juga akan makan sendiri. Tidak boleh dimanja. Masa merawat anak seperti ini? Kamu tunggu aku. Aku datang sekarang. Nona Ning, akhirnya Anda datang. Shan di mana? Dia mengunci diri di kamar, bilang tidak akan makan kalau tidak bertemu Anda. Begini, aku akan temui dia dulu. Kamu tunggu sebentar. Suruh pembantu siapkan bumbu yang mudah dicerna. Baik, Shan. Bagaimana bisa bayi kecil ini mogok makan? Sudah berhari-hari tidak menengokku, aku pikir kau tidak menginginkanku lagi. Mana mungkin aku tidak menginginkanmu? Bukankah aku sudah datang? Ayo kita pergi ke lantai bawah, makan sesuatu, ya? Makan pelan-pelan, sayang. Mama juga makan. Terima kasih, sayang. Yushan masih mogok makan? sudah makan. Kenapa dia di sini? Aku terlalu rindu Yushan. Asisten yang memberitahuku bahwa dia tidak makan. Jadi aku memohon padanya untuk membiarkanku masuk. Benarkah? Ayah, jangan marah pada Tante Nuan-Nuan. Sekarang sudah bertemu dan sudah makan. Shan, kamu naik ke atas dulu. Aku ingin bicara berdua dengannya. Tenang, aku tidak akan menyakitinya.
Kenapa kau membantu Changgu berbohong? Dia yang menyuruhmu datang, kan? Asisten Chang juga demi kebaikan anak. Menyalahkannya seperti ini akan membuatnya kecewa. Dia menyuruhmu datang, lalu kau datang? Bisakah aku tidak datang? Anak lapar sekali 2 kali tidak apa-apa. Dia masih sangat kecil, bagaimana bisa membiarkannya selalu kelaparan? Bagaimanapun, dia adalah putrimu sendiri. Bisa lebih perhatian padanya? Sibuk dengan perusahaan tidak apa-apa. Tapi masih bergaul dengan wanita lain. Wanita lain? Bos Bo, wanita mana yang kau maksud? Kau sendiri tahu. Daripada bertanya padaku, lebih baik aku pergi menemui Yushan. Sejak saat itu, pangeran dan putri hidup dengan bahagia. Dan terus hidup bersama. Mereka pasti akan memiliki masa depan yang lebih indah. Jika putriku masih hidup, mungkin sudah sebesar Shen sekarang. Sejak kapan kau ada di pintu? Sejak tadi kau bercerita. Aku tidak berniat jahat pada Yushan. Kau tidak perlu mengawasiku seperti ini. Jangan menggosok matamu seperti itu. Jangan bergerak. Bukan mengawasimu, aku tidak bisa berinteraksi dengan anak. Jadi ingin melihat bagaimana caramu melakukannya. Kenapa dia begitu bergantung padamu? Sudah besar begini, tidak bisa mengusap air mata sendiri. Tidak ada bekas ciuman, apa aku salah lihat? Siapa bilang aku tidak sama sekali? Lepaskan aku. Tidak suka aku peluk? Banyak wanita yang bermimpi untuk mendapat perhatian dari CEO keluarga Bo. Narsis banget, aku tidak tertarik. Nuan, bertahanlah. Mama. Maaf, aku sangat takut petir, jadi seperti ini. Jangan takut. Malam ini tinggal di sini dulu, di luar hujan deras. Menyetir juga tidak aman. Kalau begitu aku menelepon dulu. Halo, sayang, malam ini sudah terlalu larut. Aku pulang besok pagi, ya? Oke, Mama. Bosyan. Kamu malam ini tinggal di rumah ayah tirimu? Bagaimana ayah tirimu? Ganteng tidak? Baik tidak padamu? Tidak ada, jangan ngawur. Cium selamat malam, tidur yang baik ya. Mama cium ya. Selamat malam. Apa kamu sengaja? Kalau sampai anak kecilku tahu, aku tidak pulang semalaman dan bersama pria, dia akan berpikir apa? Kemampuan Nona Ning dalam memberi nama. Sungguh tidak bisa dipuji, julukannya sangat norak. Dia memang anak kecilku. Kenapa? Tidak boleh dipanggil begitu? Jangan pergi. Aku ternyata tidur semalaman sambil memeluk Bosyan.
Seluruh tubuhku bau dia, benar-benar gila. Tolong ambilkan aku satu set baju apa saja. Siapa yang jalannya tidak lihat? Maaf, permisi. Apa bukan sengaja? Menurutku kamu sengaja. Kamu tahu tidak sepatu sahabatku ini harganya berapa? Kamu dijual pun tidak bisa membayarnya. Sudahlah, orang jelek seperti ini. Mungkin bahkan tidak tahu merek sepatuku. Anggap saja hari ini aku menginjak tai anjing. Wanita ini pagi-pagi belum gosok gigi ya. Apa maksudmu? Bau apa ini? Sangat busuk. Dikasih muka malah tidak tahu diri. Awalnya aku ingin membiarkanmu, baiklah. Kita selesaikan dulu masalah ini. Baiklah, kamu ingin menyelesaikannya bagaimana? Sepatu sahabatku ini adalah edisi terbatas desain Ada. Sepatu ini setelah kamu injak jadi berubah bentuk. Hari ini kamu harus mengganti. Kalau tidak jangan harap pergi. Sepatumu harganya berapa? Aku akan ganti sesuai harga pasar. Agar kamu tidak mengelak. Kamu tahu tidak sepatuku ini harganya berapa? Kamu berani bilang akan mengganti dengan harga pasar? Mau ganti atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Siapa bilang tidak mau ganti? Sepatu ini didesain oleh Ada. Edisi terbatas, harganya 300.000 di pasar. Gadis ini pasti akan kesulitan hari ini. Dia juga punya tanggung jawab, terima nasib saja. Ini bukan jumlah kecil, kamu sanggup ganti? Kasih kartu bankmu. Mau apa? Kalau tidak kasih nomor rekening, bagaimana aku bisa transfer? Bicaranya seperti benar-benar serius. Tolong cek SMS, uangnya seharusnya sudah masuk. Berlagak seperti benar, kalau uangnya benar-benar masuk. Muka pasti akan bengkak. Diam saja! Yunyan, cepat tunjukkan pada semua orang. Buat malu dia habis-habisan. Penerimaan 300.000 tidak kurang sedikit pun, mana mungkin? Dari mana si jelek ini dapat uang sebanyak itu? Kapan ganti rugi perlu tahu sumber uang? Kamu, Bagaimana? Sekarang bisa lepas sepatunya? apa maksudmu? Sulit dipahami? Aku beli sepatu ini dengan 300.000. Sekarang ini milikku. Kamu masih pakai? Tidak malu? Kamu pakai sepatuku, aku pakai apa? Kamu pakai apa bukan urusanku. Uangnya sudah dibayar, kenapa perempuan ini belum lepas sepatu? Apa maksudnya? Tadi sok jago merendahkan orang. Sekarang mukanya bengkak. Ini. Kenapa kamu buang sepatuku? Ini sepatuku, baru saja ku beli. Sepatuku, mau diapakan terserah aku. Perlu izin kalian? Sekarang sepatu ini. Sudah terkontaminasi kakimu, aku jijik. Jadi aku tidak mau lagi. Kamu. Puas banget, aku dukung kamu. Shokyogo, Pontosh. Aku sarankan jangan terlalu sombong. Aku adalah calon menantu keluarga Bo, jangan lawan aku. Keluarga Bo, Yang dari grup Shengxi, Bosian itu? Bosian, Kenapa diam? Perempuan jelek sepertimu tidak akan pernah bisa dapat pria hebat seperti itu. Perempuan jelek tidak laku, aku tidak mau lihat lagi. Siapa bilang dia tidak laku? Yunye, Bukankah itu direktur grup farmasi Tianmeng? Muyunyi, aslinya tampan sekali. Penampilan dan kemampuan tidak kalah dari Bosian. Hari ini kita benar-benar beruntung bisa melihat ini. Nona Ning Yunyan, sepenjata Wangku. Bos Bo belum menikahimu kan? Wanita yang tidak diakui. Bisa disamakan dengan Bos Ning? Kalian tunggu saja, ayo pergi. terima kasih sudah membantu. Bos Ning terlalu sopan. Aku benar-benar tidak menyangka. Bosian dan Ning Yunyan memiliki hubungan seperti ini. Bertahun-tahun yang lalu, Ning Yunyan tinggal di keluarga Bo dengan membawa anak. Bos Ning, apakah anak itu mungkin? Anak kandungmu yang diculik dulu? Seharusnya tidak. Ning Yunyan tidak akan membiarkan pria malam itu. Adalah Bosian. Dan Bosian juga bukan boneka yang bisa dimainkan seenaknya. Dan sepengetahuanku, pria yang menghinaku malam itu sudah lama mati. Kalau begitu, apakah anak itu benar-benar Bosian? Dan Ning Yunyan? Ini memang aneh. Begini saja, kamu bantu aku menyelidiki lagi. Baik, Bos Ning. Yunyan. Akhirnya ingat, siapa wanita jelek tadi? Siapa? Kamu ingat beberapa hari lalu, Bos Bo dan seorang wanita berpelukan di mobil? Orang yang berpelukan dengan Bos Bo adalah wanita jelek tadi. Bagus. Sekarang anjing dan kucing pun berani menggoda priaku. Lihat saja aku menghancurkannya. Sian, makan buah dulu.
Shiryan, Keluar. Bo Shiryan, kenapa kamu tidak mau menerimaku? Kita dulu juga pernah dekat. Tidak bisakah kamu baik sedikit padaku? Saat kamu membawa Yushan mencariku dulu. Aku sudah menjelaskan dengan jelas. Aku? Tidak pernah menjanjikan apapun padamu, dulu tidak. Sekarang apa lagi? Tapi aku kan ibu kandung Yushan. Benarkah? Kalau bukan aku, apakah bisa wanita jalang itu? Xian, aku tahu kamu baru-baru ini dekat dengan seorang wanita. Dekat banget, hati-hati jangan sampai tertipu sama dia. Apa yang mau kamu sampaikan? Lihat nih, cewek jelek ini. Cuma pengen nyari orang kaya aja, cewek matre. Lihat dia sama cowok lain, di depan umum. Peluk-pelukan, nggak tahu malu ya? Terus hubungannya sama aku apa? Kamu bawa dia ke rumah, masih bilang nggak ada hubungan? Beberapa waktu lalu kamu kan di luar kota. Kok bisa tahu detail urusan keluarga, Bu? Kamu memata-matai aku. Xian, aku nggak. Ning Yunyan, aku ulangi sekali lagi. Aku cuma anggap kamu ibu kandungan aku. Aku mau dekat sama siapa, bukan urusanmu. Keluar. Ning Nuan, kamu memang hebat. Shan, kamu udah tidur? Shan, kamu mau ketemu Tante Nuan gak? Shan, kamu tunggu dulu. Sebentar aku telepon dia. Daddy, ini kan bohongin Nuan. Kalau ketahuan, dia benci aku nggak ya? Kalau gitu, udahlah ya. Halo, Ini aku. Kamu udah tidur? Lagi sibuk? aku mau mandi terus tidur. Sama si kecil. Iya, dia udah mandi. Bentar lagi aku tidur bareng dia. Aku ada urusan sama kamu, langsung ke Bomenshan sekarang. Bosian, udah jam 10 malam lebih. Shan sakit perut gak mau ke dokter. Di rumah nangis minta ketemu kamu, aku ingat ada yang bilang. Harus lebih perhatian ke anak. Kenapa? Sekarang kamu mau cuekin Shan? Gak peduli lagi, Oke Bosian, tunggu ya. aku jemput kamu sekarang. Kamu. Gila ya? Nggak masalah besar, minum air hangat bisa meredakan. Bos, tolong ambilkan air hangat buat Shan. Ambil air hangat. Oke, Shan, aku tahu kamu pengen ketemu aku. Tapi pura-pura sakit buat bohongin orang, itu salah. Nuan, aku tahu salah. Kalau udah tahu salah dan mau berubah, berarti anak baik. Aku suka banget sama kamu, pengen ketemu tiap hari. Bisakah kamu pindah? Dan tinggal bersama kami. Aku tidak bisa pindah dan tinggal bersamamu. Jika aku pindah, ibumu akan tidak senang. Wanita itu bukan ibuku. Ning Yunyan ini, bahkan pada anak kandungnya sendiri dia sangat kejam. Begini saja, Shan, aku berjanji padamu. Nanti aku akan sering mengunjungimu, oke? sudah capek ya? Tidak capek, tidak seperti Tuan Bo yang membujuk Shan pura-pura sakit untuk menipuku. Capek datang ke sini. Kamu sudah tahu? Tentu saja aku tahu. Bagaimana bisa kamu mengajari anak kecil berbohong? Karena dia ingin bertemu denganmu, aku juga ingin bertemu denganmu. Aku mengerti kalau Shan ingin bertemu denganku. Tapi kamu ingin bertemu denganku untuk apa? Kamu bilang, seorang pria ingin bertemu dengan seorang wanita. Bisa untuk apa lagi? Tuan Bo, kamu benar-benar suka bercanda. Seorang seperti kamu. Wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Bagaimana mungkin kamu tertarik padaku? Bekas luka di wajahku ini permanen. Seiring bertambahnya usia, akan semakin jelek. Kamu benar-benar tidak merasa jelek? Tidak merasa jelek. Kamu buta ya? Cantik malah bikin orang tergoda, jelek sedikit lebih baik. Kamu. Baik, aku tanya kamu, tahukah kamu kalau aku punya anak? Kamu punya anak? Lihat, kamu sama sekali tidak tahu masa laluku. Jadi, kedepannya jangan lagi menggunakan cara yang sembrono seperti ini. Tunggu, Ada apa? apa yang aku katakan salah? Merasa bersalah? Ning Nuan, apakah kamu sangat membenciku?
Asalkan kamu jujur memberitahuku bahwa kamu membenciku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku, Kenapa? Tidak bisa bicara? Atau mungkin Nona Ning sudah mulai tertarik padaku? Bo Xian, aku punya anak adalah fakta. Saranku adalah kamu sebaiknya segera memperbaiki hubunganmu dengan ibu kandung Xian. Dengan begitu, akan lebih baik untuk semua orang. Selamat malam. Minum kopi dulu. Nona Ning terlihat tidak enak badan. Dibujuk seperti itu, mana mungkin bisa tidur nyenyak. Xian, hari ini kru film libur. Aku sengaja pulang untuk menemuimu. Ini siapa? Aku Ning Wan, adik kesayangan. Lama tidak bertemu. Ning Wan? Tidak mungkin. Dia sudah tewas terbakar. Oh, ternyata kamu. Adik, apakah kamu salah mengenaliku sebagai seseorang? Kenapa terlihat panik sekali? Tidak juga, Kak Ning. Kebetulan sekali bertemu. Aku Ning Yunyan. Kita semua marga Ning. Kopi sudah diminum, aku pergi dulu. Kemarin malam kamu tidak bawa mobil, aku antar saja. Tidak usah diantar, silakan lanjutkan obrolanmu. Xian, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ini tentang Yushan. Temani aku sebentar, ya? Apa yang ingin kamu bicarakan? Ayahku ulang tahun ke-60 bulan depan. Aku ingin kamu membawa Yushan. Ikut aku pulang ke keluarga Ning, boleh tidak? Kamu ingin aku mengumumkan secara publik bahwa kamu adalah ibu kandung Yushan. Memanfaatkan Yushan untuk mendapatkan status dan menikah dengan keluarga Bo. Kamu salah paham. Ini permintaan ayahku. Katanya sudah lama tidak bertemu Yushan, sangat merindukannya. 6 tahun ini aku tidak pernah memintamu apapun. Jadi, bagaimana? Tolong kabulkan permintaanku ini. Permintaan ini bisa aku kabulkan. Benarkah? Wah, bagus sekali. Sudah kubilang, aku tidak suka disentuh orang asing. Tapi kita sudah bersama 6 tahun, masih dianggap orang asing? Ada hal lain? Tidak ada. Shurian, Yushan, ini hadiah untukku? Kalau sudah terima hadiahku, harus sering-sering datang ya. Baik, sayangku. Jadi anak baik, ya. kamu ini biasanya tidak mau disentuh. Tapi dengan wanita jelek ini malah akrab sekali. Dasar wanita licik. Wanita sialan, mati pun masih bikin masalah. Kamu Nin Wan, ja? Aku akan buat kamu menyesal memakai nama itu. Canggu. Selidiki keluarga Ning dengan baik. Bos Bo, bukankah sudah diselidiki sebelumnya? Aku tidak peduli dengan Ning Yunyan. Hanya ingin tahu rahasia keluarga Ning, misalnya. Apakah Ning tahu selain Ning Yunyan masih memiliki seorang putri yang usianya sebaya dengan Ning Yunyan, serta anak laki-laki Ning Wan? Sebenarnya bagaimana kejadiannya? Ja. Berhati-hati, jangan sampai ketahuan. Baik. Mama tidak merasa aku mirip dengan Paman Bo. Sepertinya dia adalah ayah kandungku. Sayang, kamu main dulu ya. Mama masih ada yang ingin dibicarakan dengan Paman MU, oke? Jangan macam-macam dengan mamaku. Aku sudah punya calon ayah. Dasar anak nakal, tunggu ku hajar kau. Ning kecil memang lincah ya. Langsung ini saja. Bagaimana dengan penyelidikan yang kuminta sebelumnya? Boyushan memang anak kandung Bos Yan. Bo Xian ini sudah punya anak dengan orang lain. Masih berani main api denganku. Ibu kandung Boyushan. Belum tentu Ning Yunyan. Apa? Bertahun-tahun lalu, Ning Yunyan membawa seorang bayi masuk ke keluarga Bo. Tidak ada yang meragukan status ibunya. Jadi tidak dilakukan tes DNA ibu dan anak. Mungkinkah Yushan adalah putriku yang diculik? Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Selain itu, pesta ulang tahun Ning Tao dari keluarga Ning akan segera diadakan. Pada saat itu, semua orang elit akan berkumpul di keluarga Ning. Terus selidiki, aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti tentang Ning Yunyan. Saat perayaan ulang tahun Ning Tao akan menjadi hari pembalasan dendamku, semua hutang sebagai anak dan ibu akan kuhitung sekaligus. Ketahuan, Ning Yunyan memang memiliki kakak camper bernama Ning Wan. Kebetulan sekali. 5 tahun lalu Ning Wan hamil di luar nikah. Dikurung oleh keluarga Ning, tiba-tiba villa terbakar. Ning Wan tewas seketika. Kebakaran tidak disengaja atau ada yang sengaja membakar? Tidak jelas, malam kejadian hujan deras. Tidak ada jejak yang tertinggal di TKP. Malam hujan, yang paling dia takuti adalah petir. Tapi menurutku, kedua Ning Wan ini bukan orang yang sama. Ning Wan dari keluarga Ning sangat cantik.
bahkan lebih cantik dari Ning Yunyan. Dibandingkan dengan yang sekarang. Tidak ada bandingannya. Siapkan mobil, aku akan menemui Nuan-Nuan. Baik. Bosian, kenapa kamu di sini? Kamu mau apa? Tidak mengundangku masuk rumahmu? Sekarang, Apa kamu mau berdiri di sini dan bicara denganku? ayo pergi, dasar pengganggu. Katakan, apa tujuanmu mencariku? Tidak bolehkah aku mencarimu tanpa alasan? Di rumah ada wanita cantik seperti Ning Yunyan. Lalu kenapa kamu mencariku yang jelek ini? Aku merindukanmu, jadi aku datang melihatmu. Bosian, selera kamu benar-benar bermasalah ya? Bagaimana kamu bisa melihat wajahku seperti ini? Dan mengatakan kata-kata yang begitu menjijikan? Aku pikir tidak apa-apa. Jangan bilang begitu tentang dirimu. Tidak apa-apa, mau aku kenalkan. Dokter mata untukmu? Apa mataku bermasalah? Kamu juga belajar kedokteran. Kalau begitu, tolong periksa mataku dulu. Kamu, Mama, kamu sudah beli sarapan? kemari sayang. Papa, Jangan asal panggil, ini anakku. Ning Xiaoyi. Halo Paman. Halo, Kita akan pergi ke taman kanak-kanak setelah sarapan. Oh, di mana berlari? tidak apa-apa. Aku sudah sarapan. Nanti aku bisa mengantar Xiaoyi ke sekolah. Bagus. Jadi, Xiaoyi adalah sayang yang kamu maksud? Ya, dia anakku. Aku memanggilnya sayang. Tidak boleh. Tidak apa-apa. Ini bagus. Paman, apa kamu suka Mama? Ning Xiaoyi. Ya, orang yang selalu ada di pikiranku adalah mamamu. Bosian, kamu. Sayangnya ibumu belum menerimaku. Ibu tidak mudah didekati, terluka terlalu dalam oleh ayah kandungku. Terluka terlalu dalam. Ayah kandungmu. Seorang buronan sudah lama meninggal. Ning Xiaoyi, kalau kamu terus bocorkan rahasia begini. Keluarlah dari sini, habis makan cepat ganti baju. Bosian, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku hanya ingin bertemu denganmu. Kita semua sudah dewasa, tidak perlu berbelit-belit lagi. Katakan langsung, apa yang kamu inginkan? Baru saja sudah kukatakan, aku hanya menginginkanmu. Bos besar Bo yang bisa mengendalikan segalanya. Bisa mendapatkan wanita seperti apapun di sekitarmu. Kenapa harus menyukaiku? Mengambil kepercayaanku saja sudah keterlaluan. Aku juga ingin menasihati Bos Bo. Jangan gunakan cara-cara ini pada anakku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Ning Nuan-Nuan, kenapa kamu berpikir seperti itu? Apa? Kamu akan bilang mencintaiku? Omong kosong seperti itu. Aku tidak akan percaya. Apa yang dilakukan keluarga Ning padamu? Kamu tahu banyak juga, tapi ku beritahu, selama aku ada. Aku tidak akan membiarkanmu ikut campur urusan keluarga Ning. Silahkan pergi. Sangat berhati-hati terhadap orang. Luka seberat apa yang pernah kau alami? Hingga membuatmu seperti sekarang? Bosian, kita memang tidak sejalan. Daripada memikirkan aku, lebih baik gunakan tenagamu. Untuk Ning Yunyan, Kamu pikir aku orangnya Ning Yunyan? dia dengan seenaknya masuk ke kediaman Bo. Masih bilang bukan orangmu? Bukankah kamu juga pernah masuk dengan seenaknya? Aku. Kamu tidak suka dia masuk. Kalau begitu mulai sekarang Ning Yunyan tidak akan bisa masuk ke kediaman Bo. Kamu tidak perlu mengatakan ini untuk membahagiakanku. Nuan-Nuan. Aku padamu, dari awal sampai akhir tulus. Kamu boleh tidak percaya pada dunia ini. Tapi, kamu bisa mencoba mempercayaiku. Maaf, aku hanya ingin percaya pada diriku sendiri, tidak pada siapapun. Xiaoyi, selamat pagi. Pamit sama ayah ibu ya. Sampai jumpa Xiaoyi. Cepat pergi sekolah sayang, ayah akan masakkan makanan enak nanti malam. Ayo ikut guru. Selamat pagi, sayang. Bosian, maksudmu apa? Anak-anak lain punya ayah dan ibu yang mengantar. Hanya Ning Xiaoyi yang tidak. Kalau tidak bilang begitu, dia akan sedih. Aku tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Tak kusangka kau cukup perhatian. Terima kasih pujiannya, sayang. Memanfaatkan situasi sampai ketagihan, ya? Bukankah itu Direktur Bo, Bosian? Siapa wanita di sampingnya? Jangan-jangan pacarnya Bos Bo? Cantik? Tidak, tadi dia dipanggil istri. Pasti tunangannya. Tidak mungkin. Ning Yunyanlah yang akan menjadi Nyonya Bo. Guru Liu, tadi tidak dengar? Bos Bo sudah mengakuinya sendiri. Justru karena dengar, aku bilang begitu. Menurut kalian, dengan status dan posisi Bos Bo, apakah dia akan tertarik pada wanita jelek ini? Selera Bos Bo tidak seburuk itu. Benar juga. Sepertinya tidak secantik aku. Menurutku.
Si jelek ini cuma cari simpati dengan memanfaatkan anak. Memanfaatkan Boss Bo. Demi naik jabatan apapun dilakukan. Memeleken. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Ini materi keluarga dari TK. Mohon dibawa pulang. Ternyata kau. Aku bekerja di sini. Masalah lalu ada kesalahpahaman. Harap ninggangkan tingkat. Tidak apa-apa. Xiaoyi anakmu? Dia sangat pintar. Terima kasih. Boleh tanya, apa hubunganmu dengan Bos Bo? Teman. Aku lega. Kenapa kau bertanya begitu? Jangan-jangan suka dia? Iya, kenapa? Apa aku suka Bosian? Harus izinmu dulu? Mengapa kau menghela napas? Aku menghela napas karena merasa kalian tidak cocok. Jangan buang waktu dengannya. Aku tidak cocok, lalu kau yang cocok? Coba lihat cermin, lihat wajahmu sendiri. Wajahmu saja bikin mual. Guru Liu, sebagai guru bicara seperti itu? Apa yang salah? Jelek pega ini. Tidak sadar diri, pakai cara kotor untuk menarik pria. Benar-benar memuakkan. Aku bilang kalian tidak cocok. Kalian sama sekali tidak pantas dengan Bosian. Pria teman dekatmu saja kau incar. Benar-benar menjijikkan. Bos Bo, tolong aku, dia mau memukulku. Diam. Kenapa kau mendorongku? Aku tidak pakai tenaga. Bos Bo, kau harus memberiku keadilan. Kau datang untuk menuduhku? Tuduhan apa? Bos Bo, kau tidak lihat wanita ini. Memu kauku? Aku lihat, terus, Jadi wanita kejam ini. bisa membuatmu dipukulinya. Kau harus introspeksi diri. Selain itu, kau ini apa beraninya bilang dia jelek? Bos Bo, maksudmu? Aku tidak secantik dia? Jelek begini berani disamakan dengan dia? Aku tidak percaya. Mana mungkin aku tidak secantik dia? Aku bilang dia lebih cantik darimu, ya dia lebih cantik. Bos Bo, Kali ini aku di pihaknya. Dia memang lebih cantik dariku. Bosian, Jangan merendahkan dirimu seperti itu. ini di TK. Kau ngapain? Jadi maksudmu, lanjut di rumah? Kau benar-benar tak tahu malu. Aku terlalu impulsif, di mataku. Kau lebih menggoda dari wanita manapun. Bos Bo, Kau Liu Zhenzhen ya? Mulai besok, kau tidak perlu kerja lagi. Bos Bo. Kau masih marah? Mulai sekarang tanpa izinku. Jangan dekati aku setengah langkah pun. Baik, Kenapa kau belum pergi? aku akan pulang setelah menjemput Xiaoyi. Ayah, Ning Xiaoyi. Sudahlah, kita pulang dulu. Hari ini beruntung ada kamu. Kalau tidak, aku tidak tahu Xiaoyi. Sangat mendambakan seorang ayah. Lalu bagaimana kau akan membalas jasaku? Aku sudah malam, aku pulang dulu. Bosian, tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Xiaoyi masih di sini. Kalau dia bangun gimana? Bosian, Diam. Kamu kan gak mau bangunin Xiaoyi? ayah. Ayah nanti nikah sama ibu ya. Anaknya udah setuju. Gimana calon istri? dasar udah dulu. Aku pulang dulu. Ning Xiaoyi, Xiaoyi udah bangun. Ayo pulang. Bos Bo. Periksa. DNA Nuan dan Yushan. Siap. Lalu, hasil perbandingan DNA dan Yushan. Sudah keluar. Sian, akhirnya kamu pulang. Aku nunggu lama banget. Yushan udah tidur, kecilin suara. Ada apa? Bicaralah.
Aku dengar hari ini kamu memecat Zen Zen karena seorang wanita. Aku pengen tahu. Wanita itu namanya Ning Nuan Nuan. Apa? Kamu datang ke sini kan cuma mau tanya soal ini? Aku kasih tahu jelas-jelas. Aku nggak cuma memecat Liu Zhenzen demi dia. Aku juga sudah menciumnya di depan umum, dan bukan cuma sekali. Oh Shiyan, aku tahu kamu terus menolakku, tapi bagaimanapun. Aku ini ibu kandung Yushan. Menurutku demi anak, kita harus. Jangan ancam aku pakai anak lagi. Kamu nggak punya hak. Ning Wan Wan itu, kamu dikasih minuman apa sih sampai bisa perlakukan aku begini? Asisten Chang, suruh sopir. Antar Nona Ning pulang. Siap. Shiyan. Nona Ning, silakan. Ning Nuan Nuan, kamu tunggu saja. Ikut aku dulu, ada yang mau kubicarakan. Kamu nggak punya hak nolak kan? Kamu mau apa sih? Aku ini artis top loh. Lagi pula ada keluarga Bo yang jadi backingan. Habisin dokter kecil kayak kamu yang nggak punya pendukung itu gampang banget. Hati-hati di jalan ya. Memang nggak gampang habisin kamu, tapi buat anakmu. Gampang banget? Kok kamu masih licik banget sih? Jangan sungkan. Ayo pergi. Ada yang mau kita langsung saja. Aku dengar, belakangan ini kamu dekat dengan Xian. Teman Xian adalah temanku juga. Jadi hari ini aku ingin mengenalmu lebih baik. Aku justru penasaran. Apa hubunganmu dengan Xian? Selama ini, aku yang selalu menemani Xian. Kamu adalah wanita pertama yang kulihat di Bomenshan. Kalau kamu sudah menemaninya selama ini, kenapa dia belum menikahimu? Kenapa? Aku dengar, kalau pacaran terlalu lama, bisa susah menikah. Menurutku, pernikahan kalian sulit terwujud. Kamu sedang mengejekku, bicaramu pedas. Baru disebut mengejek kalau menghina orang. Bukankah yang kukatakan fakta? Nona Ning, lebih baik kita bicara terbuka saja. Ini, Kamu benar, aku memang belum menikah dengan Xian. Tapi cepat atau lambat, aku akan menjadi nyonya rumah keluarga Bo. kamu berniat membayarku untuk pergi? Sebagai dokter, penghasilanmu tidak seberapa, kan? Asal kamu tanda tangan perjanjian ini, aku punya 5 juta. Untukmu, asal kamu pergi dari Bosyan. 10 juta, kurang 1 sen pun tidak boleh. 10 juta? Apa Bosyan tidak layak 10 juta? Kalau kamu sayang uang, aku akan terus berada di sisinya. Wajahmu mungkin lebih cantik dariku, tapi siapa tahu. Dia justru menyukai tipe seperti aku. Baik, 10 juta ya 10 juta. Tapi kamu harus tanda tangan kontrak ini. Dan tidak boleh bertemu Bosyan lagi. Setuju. Hasil tes DNA bos Bo sudah keluar. Ibu kandung Nona Yusan adalah Ning Wan Wan. Berarti, wanita 6 tahun lalu. Bukan Ning Yunyan, melainkan Ning Wan Wan. Ning Xiaoyi juga adalah putra kandungmu. Siapkan mobil, aku akan mencarinya. Baik. Halo, ini aku. Aku di bawah rumahmu. Kamu ada waktu malam ini? Malam ini tidak ada waktu. Besok? Besok juga tidak ada waktu. Lusa? Lusa juga tidak ada waktu. Baik, kalau begitu kapan kamu ada waktu? Aku akan menyesuaikan jadwalmu. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Rencana perawatan lanjutan Shanshan akan kukirimkan via email. Kenapa? Ning Yunyan menemukanku. Dia bilang kalau aku tidak bertemu denganmu, dia akan memberiku 10 juta. Transaksi yang menguntungkan, bukan? Di matamu, aku hanya bernilai 10 juta. Iya. Sekarang sudah terlambat untuk bicara apapun. Aku sudah terima uangnya dan tanda tangan kontrak, tidak bisa melanggar. Halo. Ayo minum. Bos Ning, kamu masih suka sama bos Bo kan? Lalu kenapa menolaknya? Suka apa gunanya? Selama ini dia selalu berurusan dengan Ning Yunyan. Bahkan punya anak, tapi tidak jadi ayah yang baik. Malah kesini pura-pura romantis, ih jijik.
Changwu. Segera lacak lokasi Ning Wan Wan. Sekarang, segera. Bos Ning, istirahat dulu. Aku akan mengantarmu pulang. Nuan Nuan. Pergi, aku belum puas minum. Kamu minum terlalu banyak, Nuan Nuan. Bosian. Kamu pikir kamu siapa? 10 juta? Aku punya banyak uang. Ayo pulang, sudah jangan minum lagi. Pulang. Bosian, kamu brengsek. Bosian. Keluar. Baik-baik. Lepaskan aku. Barusan kamu memanfaatkan mabuk untuk menciumku. Sekarang berani berbuat api tidak berani mengaku? Siapa yang menciummu? Lalu siapa yang barusan mencium bibirku? Jilat-jilat seperti anjing kecil. Aku barusan mabuk. Sekarang sudah sadar. Semua tidak berlaku. Pergi sana. Kamu. Siapa yang sebenarnya keterlaluan? Setelah menggoda langsung kabur, belajar dari siapa? Kamu lihat baik-baik, meskipun aku mirip dengan. Ingat, sisa berita itu. Tapi aku bukan dia. Aku tahu kamu bukan dia. Kamu tahu. Kalau begitu bosmu memang orang yang sembarangan. Dengan wanita asing bisa langsung mesra seperti ini. Kalau menurut logikamu. Berarti kita memang baru pertama kali bertemu. Jangan sentuh aku. Aku punya pacar. Apa katamu? Aku punya pacar. Banyak yang ingin dihibur olehmu. Aku jijik, jangan ganggu aku. Mobil sudah siap, kita. Sayang, kamu datang. Cepat Muye. Ayo kita pergi. Ini pacarku, bagus kan? Biasa saja. Kamu tahu apa? Yang penting aku suka. Ayo pergi. Shanshan, kenapa kamu belum tidur? Besok Nuan Nuan akan datang. Aku sudah siapkan hadiah kecil untuknya. Shanshan. Mulai sekarang Bibi Nuan Nuan tidak akan datang lagi. Istirahatlah lebih awal. Mama bertengkar dengan papa ya? Xiaoyi, Mama tekankan sekali lagi. Dia bukan papamu, dia hanya playboy. Sudah, tidur sekarang. Sistem kediaman Bo disusupi, sistem telepon disusupi. Putri papa, ternyata kakak itu hari itu. Bos Bo, sistem kediaman Bo disusupi. Sudah tahu siapa pelakunya? Tidak, teknologi kita tidak bisa melacak alamat mereka. Malah terkena serangan balik. Target serangan mereka? Sepertinya ponsel Nona Yushan. Kakak masih ingat aku? Bagaimana kakak menemukanku? Itu bukan urusanmu. Mamaku bertengkar dengan paman Bosian. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk memperbaiki hubungan mereka. Kamu mau tidak? Shanshan, kamu sudah tidur? Shanshan, boleh pinjamkan papa? Ponselmu sebentar? Kalau begitu tidur lebih awal ya. Selamat malam. Bos Bo, bagaimana? Shanshan sudah tidur, tidak enak ditanya lagi. Serangan sudah dihentikan, sistem sudah pulih sepenuhnya. Nanti kita selidiki lagi. Ya,
Bos Neng. Si rubah itu lagi menggoda Bos Bo. Masih ada kontak dengan preman di Jalan Ho Chang? Ada. Segera atur untukku. Baik. Ning Nuan Nuan, kamu benar-benar hebat. Kamu tunggu saja. Nona kecil. Nona kecil, bangun makan. Nona kecil, bangun makan. Buruk, Nona kecil hilang. Aku akan bawa kamu ke markas rahasiaku. Pasti aman. Kamu bagaimana sih? Gimana jagain anak? Bosyan, apa yang aku bilang sebelumnya? Kamu nggak ngerti ya? Aku udah terima uang pacarmu, mulai sekarang kita. Jangan ada hubungan lagi. Yushan hilang. Dulu sakit, sekarang hilang. Mainan serigala datang. Sekali aja cukup kan? Ning Nuan Nuan. Aku nggak bercanda, Yushan hilang. Kamu sama sekali nggak khawatir ya? Kalau hilang ya dicari dong. Orang yang Bosyan nggak bisa temukan. Masa aku bisa? Ning Xiaoyi, bantu cari seorang cewek. Dalam 2 jam, aku harus tahu keberadaannya. Ning Xiaoyi. Paman di belakang pakaiannya aneh banget. Kita diikuti orang jahat. Aku akan hitung sampai 3. Kita lari bersama. 3, 2, 1, lari. Lari. Terus lari. 2 kaki pendek, bisa lari kemana? Xiaoyi, lindungi Shanshan. Cepat tutup mata kalian semua. Ganggu temanku. Bawa mereka berdua pulang, selidiki baik-baik. Lihat siapa yang menyuruh. Ingat, layani mereka baik-baik. Biar mereka merasakan keramahan keluarga Bo. Itu Bos Bo. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Kamu berdarah masih bilang nggak apa-apa. Aku jadi sama Ningyan. Terima 10 juta, nggak boleh ketemu kamu lagi. Aku berdarah urusanku, mati pun nggak ada hubungannya denganmu. Bosyan. Kamu yang janji sama Ningyan. Nggak ketemu aku, tapi aku nggak janji nggak ketemu kamu. Orang ini kok ngotot banget sih. Aku yang memulai, aku yang memaksamu. Kamu. Lebih baik kamu diam saja dalam lukaku, jangan bergerak. Luka kamu berdarah. Yang menderita adalah kamu. Bisakah kamu tidak begitu baik padaku? Bahkan jika kamu membenciku, tunggu sampai lukamu sembuh dulu. Jangan ribut denganku sekarang, aku sangat khawatir padamu. Tidak apa-apa, istirahat 2 hari pasti sembuh. Jaga baik-baik pacarmu. Dok, aku bukan. Terima kasih, aku akan melakukannya. Bosyan, aku bukan pacarmu. Kamu tahu, tapi tadi kamu menjawab dokter seperti itu. Karena cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku, aku hanya mempercepat hakku. Kamu. Jangan bawa janjimu dengan Yunan.
Untuk menolakku, tidak ada yang bisa mengancamku kecuali kamu. Makanlah sedikit. Aku tidak mau. Kamu keras kepala sekali, tadi saat aku memelukmu. Aku mendengar perutmu keroncongan. Kamu jelas khawatir pada Yushan, tapi bilang tidak peduli. Aku khawatir padanya, menyukainya, bukan karena kamu. Dan aku menyelamatkannya dengan sukarela, kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku juga tidak butuh kompensasimu. Maaf, jika aku minta maaf lebih awal, kamu tidak akan terluka. Halo, sayang. Ku dengar kamu terluka. Bagaimana? Serius tidak? Tenang saja, hanya masalah kecil, tidak akan mati. Jangan ganggu pekerjaanmu. Tara, Sayang, Iya, dan aku dengannya, sejak kecil sudah seperti saudara. Ning Nuan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sama-sama, Bos Bo. Ku dengar kamu tadi malam di bar dengan seorang. Bajingan, aku masih terluka. Yang luka adalah tanganmu, bukan mulutmu. Bajingan. Shiryan, Sudah cukup kamu melihat? Xian, aku pikir kamu terluka. Makanya aku datang ke rumah sakit untuk menemuimu. Xian, kamu sudah mau pergi sekarang? Kamu ingin aku tinggal? Tapi jika kamu tidak pergi dengannya, adikmu akan sedih. Jadi, apakah kamu ingin aku tinggal? Dia terluka. Dia butuh istirahat. Ingin. Karena salah menjenguk, masih diam di sini ngapain? Xian, Keluar, tutup pintunya. Habis pakai langsung buang ya. Kamu juga tahu kan aku cuma acting? Kalau gitu kita lanjut bicara. Yang tadi telepon, teman masa kecil itu. Sebenarnya siapa? Aku tidak wajib memberitahumu. Sekarang aku orangmu. Kamu memang sengaja ingin menguji batas kesabaranku? Kamu orangku. Semua perhatian khusus kuberikan hanya untukmu. Masa bukan milikmu? Kamu. Sudah aku ngantuk, mau tidur. Kamu mau apa? Aku juga lelah, biar aku duduk sebentar. Pergi sana. Paspao. Bos Bo, para preman itu sudah mengaku. Bos Bo, yang menyuap para preman di belakang layar dan merencanakan penculikan Ning Xiaoyi Adalah pembantu keluarga Bo, Bibi Liu. Bos Bo, aku tahu salah. Kumohon maafkan aku. Keluarga Bo tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kenapa kau lakukan ini? Ning Nuan, wanita itu berniat jahat. Aku cuma ingin memberinya pelajaran. Aku sarankan jangan coba-coba menguji kesabaranku. Kalau tidak, aku bilang adalah Ning Yunyan. 100% benar, tidak ada dusta sedikit pun. bawa dia pergi, simpan baik-baik pengakuannya. Bos Bo, kakek Bo sudah datang ke Villa Bo. Haruskah kita? Kakek sangat menyayangi Ning Yunyan. Ayo kita pulang temui dia. Ya, Xian mana? Aku sebagai kakeknya. Sudah 2 hari di sini, tapi bahkan bayangannya pun tidak kelihatan. Kakek, Xian 2 hari ini akan terus di rumah sakit. Bangsat. Cuma karena wanita tidak penting terluka. Haruskah tuan muda keluarga Bo ini sendiri yang menemaninya di rumah sakit? Kakek, bagaimanapun juga. Ning Nuan juga terluka karena Yushan. Xian menemaninya, juga wajar kan? Nona Yunyan.
Kenapa kamu juga membela wanita ini? Kamu kan calon istri resmi keluarga Bo. Kakek, aku juga ingin menjadi menantumu. Tapi Xian, dia selalu menolakku. Sekarang muncul Ning Wan ini. Dia bahkan tidak mengizinkanku masuk ke rumah keluarga Bo. Gadis yang baik seperti ini, Xian buta mata hatinya. Selama bertahun-tahun, kalau bukan karena obat yang kamu racik. Tulang tua ini sudah lama terkubur. Menurutku Ning Wan ini Hanya ingin memanfaatkan keluarga Bo yang terpandang. Benar, aku juga berpikir begitu. Kakek tidak mengizinkan. cucu kesayanganku ini sudah bisa bicara. Kakek, Nuan orang baik. Kamu tidak boleh berkata seperti itu tentangnya. Jia menyukai Ning Nua. Kakek, sudah larut. Cepat minum obat dan istirahat. Kak Jin, tolong antar kakek ke kamar. Baik. Dasar anak kurang ajar, kalau berani bicara lagi. Aku buat kamu tidak bisa bicara seumur hidup. Shiryan, Kakek mana? kakek sudah minum obat dan tidur. Baik, aku akan berkunjung lagi lain waktu. Xian, kamu mau menemani wanita itu lagi. Aku bergaul dengan siapa? Tidak perlu lapor padamu. Tapi kakek baru saja marah karena hal ini. Bilang kamu tidak seharusnya terlalu peduli pada orang luar. Apalagi mengganggu pekerjaan perusahaan. Ning Yunyan, kamu mengancamku? Aku tidak bermaksud begitu, Xian. Tapi kamu juga tahu, kondisi kakek tidak baik. Kita semua hanya memikirkan kesehatannya. Shiryan, Pria ini bagaimana sih? Pergi begitu saja. Sudahlah. Lagi pula aku tidak ada hubungan dengannya. Pergi ya sudah. Dokter, Selamat, hari ini kamu bisa pulang. Mohon tanda tangan lagi. Shan. Ini untukku, ya? Ini Shanshan sengaja membeli bunga. Untuk menyambutmu pulang. Terima kasih atas perhatian Shan. Kamu tetap terima saja, ya? Pak Bo hari ini mengatur rapat untuk Bos Bo. Jadi tidak bisa menjemputmu. Dia datang atau tidak? Apa hubungannya denganku? Bos Bo bilang, ini dokumen yang harus saya berikan kepada Anda. Mereka tidak memiliki hubungan orang tua anak. Bos Bo bilang, dokumen ini seharusnya bisa membantumu. Mama, kamu sudah pulang? Adik kecil, ini rumah Ning Wan. Kakek, kamu mencari mamaku? Ning Wan ini sudah punya anak. Kenapa masih bergaul dengan Xian dari keluarga kami? Benar-benar tidak tahu malu. Kakek, mamiku tidak ada di rumah. Silakan masuk duduk dulu. Baik, anak yang sangat sopan. Boyushan dan Ning Yunyan tidak memiliki hubungan orang tua anak. Pria ini ingin membantuku menjatuhkan Ning Yunyan. Xiaoyi, Mama. Aku sudah menyelesaikan masalah dengan kakek Bo. Sekarang giliranmu. dasar anak kecil licik. Kamu pasti Ning Wan kan? Anda kakeknya Boshian? Pemegang saham terbesar di grup Shenxi, Bo Qingshan. Sudah lama mendengar nama Anda. Jangan berpura-pura di depanku. Aku datang kali ini. Untuk memberitahumu dengan jelas, tolong jangan mengganggu cucuku Bosian lagi di masa depan. Masalah ini, seharusnya Anda tidak perlu mencariku. Apa maksudmu? Anda sebaiknya pulang dan menasihati cucu kesayangan Anda, agar dia tidak menggangguku lagi. Apa syaratnya Xian dari keluarga kami? Bagaimana mungkin mengejar wanita jelek sepertimu? Kedengarannya sedikit absurd, tapi inilah kenyataannya. Menantu perempuan yang aku, Bo Qingshan, akui. Hanya Yunyan seorang. Tolong jangan dekati dia lagi di masa depan. Jadi Ning Yunyan, yang menggosip di belakang. Baik, aku setuju dengan Anda. Anak kecil yang sangat lucu, kenapa punya orang tua seperti ini? Kalau begitu, hati-hati di jalan. Pospo. Kita sumbat, tubuh lemah. Cepat bawa dia ke sofa. Baik. Ayo, hati-hati. Tidak apa-apa, Bos Bo. Obat. Segera. Obat ini tidak boleh diminum. Kamu tahu apa? Ketua sudah sakit selama 3 tahun berkat obat ini. Baru bisa mengendalikan penyakitnya. Kalau kalian ingin membunuh kakek, teruskan saja memberinya obat ini. Kamu wanita jahat, kamu mengutukku.
Obat Ning Yunyan ini benar-benar bagus. Sembuh seketika. Ning Nuan Wan. Apa lagi yang mau kamu katakan? Kamu masih bisa hidup lama. 5 hari. Obat ini minimal bisa bertahan sebulan, pertimbangkan baik-baik. Apa akibatnya jika melawan ketua kami? 5, 4, 3, Kamu wanita jahat. 2, 1. Ketua. Minggir. Bawa obatnya, biar aku lihat. Ning Yunyan ini benar-benar kejam. Ini memang obat tonik, tapi untuk kondisi kakekmu. Dalam kondisi ini, obat tonik bisa jadi racun, wajar saja kolaps. Ketua, apa yang terjadi? Nona Ning. Aku mohon, selamatkan ketua. Obat ini sudah dikonsumsi terlalu lama, keracunan terlalu dalam. Jika ingin benar-benar sembuh, butuh waktu. Begini, jika kamu percaya padaku, bantu dia duduk. Aku akan memberinya akupuntur. Baik, ayo ketua. Pelen, Ban Gon. Bagaimana perasaanmu? Masih ada yang tidak nyaman? Benar-benar Dewi Penyembuh, tubuhku. Langsung terasa ringan. Tentu saja, ibuku adalah Dewi Penyembuh nomor 1 di Huakuo. Orang lain susah payah ingin bertemu. Kakek, kali ini kamu sangat beruntung. Dewi Penyembuh legendaris, ternyata kamu. Nama kecil saja, tidak perlu disebut-sebut. Ibu melakukan akupunktur selama 3 jam untuk menyelamatkanmu. Kakek, bagaimana kamu ingin berterima kasih pada ibuku? Dasar anak kecil, kamu yang paling banyak bicara. Xiaoyi benar, tak kusangka. Ning Yunyan begitu jahat. Membuatku salah paham padamu, mengatakan hal seperti itu. Dokter Ning, apapun imbalan yang kamu inginkan, katakan saja. Direktur Bo, sebenarnya. Aku memang punya permintaan kecil, tidak tahu apakah boleh. Apa maksudmu? Kamu menyelamatkan nyawaku. Bukan satu permintaan, 10, 100. Aku tidak akan ragu. Aku ingin mendapatkan undangan pesta ulang tahun keluarga Ning. Oh ya, Bokichan itu mengembalikan semua obat yang kuberikan padanya. Bagaimana ini? Katanya, dokter wanita nomor 1 di Huakuo. Yang menyembuhkannya. Kalau begitu, rencanaku meracuninya akan terbongkar semua. Kamu memberinya obat tonik. Meskipun mereka tahu obatnya bertentangan. Itu juga tidak ada efek sampingnya. Aku berharap Bokingshan ini, setelah meninggal akan meninggalkan warisan untukku. Sekarang sepertinya tidak bisa diharapkan sama sekali. Begini saja. Nanti di pesta ulang tahun, aku akan umumkan di depan umum. Boyushan adalah cucu perempuanku. Jia Bosia. Tidak akan bisa menolak lagi. Ayah memang bijaksana. Xiaoyi, rekaman video tahun lalu. Sudah diperbaiki? Sebentar lagi. Mama, sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Xiaoyi, cepatlah besar. Saat kamu sudah cukup dewasa. Mama akan ceritakan semuanya, oke? Ayo pergi. Apakah kamu tidak ingin tahu? Siapa ibu kandung Shanshan? Dulu kamu dan aku sempat menjadi suami istri semalam. Ning Yunyan ingin mengandalkan anak untuk naik derajat. Mencuri anakmu dan masuk ke keluarga Bo. Nyonya Bo yang seharusnya adalah kamu. Mengapa baru sekarang memberitahuku ini? Kamu tahu tidak? Betapa putus asanya aku setelah Xiao Bao hilang. Nuan, aku berjanji padamu. Segala yang Ning Yunyan lakukan padamu selama ini. Akan kubicarakan satu persatu untuk merebutnya kembali darinya. Selamat datang semua di pesta ulang tahun keluarga Ning. Sekarang aku umumkan, grup Ningshi. 100% sahamnya akan diwariskan kepada Ning Yunyan. Sepengetahuanku, keluarga Ning masih punya anak perempuan bernama Ning Wan Wan. Harta keluarga seharusnya ada bagian untuknya juga. Ning Nuan Wan,
Rupanya kamu si wanita jelek ini. Jujur saja aku bicarakan padamu. 6 tahun lalu, Ning Wan si anak liar itu ditelanjangi pria liar dan hamil anak haram. Sudah lama kami usir dari keluarga Ning. Benar, wanita rendahan seperti ini tidak pantas menjadi putri keluarga Ning. Benarkah? Lalu kenapa dia akhirnya mati di ruang bawah tanah keluarga Ning? Aku mana tahu. Sepengetahuanku, ruang bawah tanah keluarga Ning hanya anggota keluarga Ning yang bisa masuk keluar dengan bebas. Kalian begitu membencinya, kenapa dia malah kembali ke sana? Atau mungkin kalian mengincar sesuatu yang lain darinya? Misalnya, anaknya. Kamu ngomong sembarangan. Shurian, dengarkan penjelasanku. Shurian, Tak perlu menjelaskan, sekarang aku umumkan. Ning Wan adalah istri keluarga Bo. istri keluarga Bo? Apa maksudmu? Kamu berpura-pura sebagai ibu kandung Yushan. Memanfaatkan anak untuk naik pangkat di keluarga Bo. Wanita seperti ini tidak pantas tinggal di keluarga Bo. Ning Yunyan ternyata bukan ibu kandung Yushan? Ini menipu keluarga Bo. Memanfaatkan anak untuk naik pangkat, sungguh menjijikan. Sian, dengarkan aku. Aku punya alasan. Dulu kakakku sulit melahirkan dan meninggal. Aku kasihan padanya, makanya aku mengasuhnya. Kamu pandai sekali mengarang cerita, sayang tidak jadi penulis. Aku berkata jujur, Sian. Perkayala padaku. Awalnya aku tidak ingin membongkar kejadian dulu. Tapi sekarang kamu masih tidak menyesal membalik fakta. Dasar jelek, ngomong apa sih? Ini adalah kebenaran tentang kebakaran di ruang bawah tanah 6 tahun lalu. Setelah melihat ini, semuanya akan jelas. Di dunia ini, wajah sepertimu. Cukup satu Ning Yunyan saja. Ning Yunyan. Kenapa ada wanita sejahat ini? Pembunuhan, ini jelas pembunuhan. Aku sudah membersihkan semua bukti dulu. Bagaimana kamu bisa dapat ini? Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Adik, lihat baik-baik. Siapa aku? Nuan. Bagus, kamu ternyata tidak mati. Ayo, bawa pembunuh ini pergi. Nuan. Kita satu keluarga, kenapa harus berbuat sekejam ini? Saat kalian mengunciku di ruang bawah tanah dan merebut anakku, kenapa tidak bilang kita satu keluarga? Orang sepertimu, ibumu tewas dalam kebakaran. 6 tahun tidak pernah kau ziarahi. Kau tidak layak jadi ayah, apalagi kepala keluarga. Bawa dia. Aku tidak pergi. Ning Nuan, dasar bajingan. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Dendam bertahun-tahun ini akhirnya berlalu. Mama, Shan. Ning Yunyan. Baik. Aku berlutut. Sekarang puas? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Lihat belakang, lompat, dan aku lepaskan dia. Kesabaranku terbatas. Hitungan kelima. 5, 4. Aku lompat, tapi sebelum mati. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Tidak penasaran? Kenapa dulu ibu meninggalkanmu sendirian di keluarga Ning, tapi membawaku pergi? Kenapa dia hanya memanjakanmu? Karena kau tidak layak. Bawa dia. Siap. Xiaoyi hari ini hebat sekali. Adik berani tidak?